Baik, perkenalkan nama saya Ronald Halawa dengan NPM 2329111030. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cunyadin Medan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah IT Risk Management semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda, SPD MKOM. Tugasnya yaitu membuat video penjelasan ulang tentang materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yang pertama yaitu materi kelompok 1. Judulnya Konsep Manajemen Risiko. Apa itu definisi risiko dan manajemen risiko? Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian suatu organisasi. Risiko bisa berasal dari faktor eksternal maupun internal. Contohnya seperti kegagalan teknologi, bencana alam, atau perubahan regulasi. Sedangkan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis atau mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu tujuan suatu organisasi. Selain mencegah kerugian, manajemen risiko juga mengoptimalkan peluang untuk perkembangan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Langkah yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengenali semua potensi masalah yang bisa terjadi. Contohnya dalam perusahaan teknologi informasi, tim manajemen mengidentifikasi bahwa ada risiko serangan cyber yang bisa membobol sistem keamanan data pelanggan. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Setelah risiko ditemukan, langkah selanjutnya adalah dengan menilai seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, mereka menilai bahwa serangan cyber ini kemungkinan besar bisa terjadi dan dampaknya sangat besar karena bisa menyebabkan kehilangan data serta kepercayaan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Setelah perusahaan tahu risikonya tinggi, perusahaan mulai melakukan tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi risiko tersebut. Contohnya dengan mereka memperkuat sistem keamanan dengan firewall yang terbaru, melakukan audit keamanan secara rutin, dan memberikan pelatihan keamanan cyber kepada seluruh karyawannya. Dan yang terakhir yaitu pemantauan risiko. Langkah terakhir yaitu terus memantau dan mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan. Misalnya, perusahaan secara berkala memantau sistem keamanannya dan memperbarui protokol jika muncul jika muncul ancaman baru. Mereka juga mengevaluasi apakah pelatihan keamanan sudah dipahami oleh seluruh tim atau tidak. Selanjutnya yaitu siklus manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengumpulkan pandangan dari berbagai pihak untuk menemukan risiko yang ada. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan prioritas. Yang keempat, penanganan risiko, yaitu dengan menerapkan strategi pencegahan, mitigasi, atau transfer risiko. Dan yang kelima adalah pemantauan dan tinjauan, yaitu dengan memastikan efektivitas strategi dan mengidentifikasi risiko baru secara berkala. Selanjutnya yaitu strategi penanganan risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah berikutnya adalah
dengan menentukan strategi untuk menangani risiko tersebut. Ada beberapa strategi utama yang bisa digunakan dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, menghindari risiko. Strategi ini dilakukan dengan menolak atau tidak melakukan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan layanan cloud yang keamanannya belum teruji karena risikonya yang terlalu tinggi. Yang kedua, dengan mengurangi risiko. Di sini, organisasi berusaha untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika risiko itu benar-benar terjadi. Contohnya, perusahaan bisa melakukan mitigasi dengan memperkuat kontrol internal, memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan, atau menambahkan backup otomatis pada data penting. Yang ketiga, mentransfer risiko. Strategi ini digunakan ketika perusahaan memindahkan risiko ke pihak lain. Biasanya dilakukan melalui asuransi atau kontrak kerjasama. Contohnya, perusahaan membeli asuransi terhadap kerusakan perangkat keras. Jadi, jika terjadi kerusakan, biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang keempat, menerima risiko. Menerima risiko ini dilakukan dengan memantau risiko yang dapat ditoleransi tanpa tindakan lanjut. Biasanya dalam kasus seperti ini, perusahaan memilih untuk menerima risiko tersebut tanpa tindakan langsung, tapi tetap memantau kondisi dan bersiap jika sewaktu-waktu risiko itu terjadi. Selanjutnya adalah pernyataan risiko dan contoh nyatanya. Pernyataan risiko adalah deskripsi singkat tentang risiko, termasuk kemungkinan dan dampaknya yang membantu pengambilan keputusan dan prioritas pengelolaan risiko. Contoh nyata risiko yang pertama adalah serangan cyber dengan kemungkinan tinggi dan kerugian finansial hingga 20% pendapatan. Yang kedua adalah infeksi nosokomial di rumah sakit dengan kemungkinan sedang dan dampak reputasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku dengan kemungkinan tinggi dan kehilangan pendapatan hingga 30%. Selanjutnya, rencana penanggulangan risiko. Rencana penanggulangan risiko adalah langkah-langkah yang disiapkan untuk menghadapi risiko jika benar-benar terjadi. Ada 3 rencana penanggulangan risiko, yaitu yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah langkah yang dilakukan agar risiko tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi dampak dari risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, penanganan darurat, yaitu prosedur untuk mengelola dampak risiko yang tidak terduga. Selanjutnya, contoh implementasi rencana penanggulangan risiko. Contohnya yaitu kasus kebakaran di pabrik. Pemasangan alat pemadam otomatis sebagai pencegahan, pelatihan evakuasi sebagai mitigasi, dan prosedur tanggap darurat bila kebakaran terjadi. Dalam contoh tersebut, kita bisa melihat penerapan dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama pencegahan, dengan pabrik yang memasang alat pemadam otomatis untuk mencegah kebakaran sejak awal. Yang kedua, mitigasi, dengan karyawan yang diberikan pelatihan evakuasi agar tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko terhadap keselamatan. Dan yang ketiga yaitu penanganan darurat, dengan perusahaan juga menyiapkan prosedur tanggap darurat seperti jalur evakuasi agar kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan terkendali.
Manfaat manajemen risiko yang efektif. Yang pertama, meningkatkan kinerja dengan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan organisasi. Yang kedua, mendukung keberlanjutan dengan membangun budaya kesadaran risiko yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan memperkuat posisi organisasi di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu manajemen risiko adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tercapai dengan aman dan efektif. Prinsip dasar dan siklus manajemen risiko meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi di tengah ketidakpastian. Baik, saya akan lanjutkan ke materi kelompok 2 yaitu dengan judul Tata Kelola Risiko Teknologi Informasi. Masuk pada pendahuluan. Yang pertama, peran teknologi informasi sebagai fondasi bisnis di era digital, di mana teknologi informasi saat ini menjadi bagian penting yang mendasari hampir seluruh aktivitas operasional perusahaan, mulai dari produksi, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Yang kedua, tantangan, di mana yang dimaksud dari tantangan ini adalah risiko yang mengganggu stabilitas sistem informasi. Yang ketiga adalah solusi, di mana perlunya tata kelola risiko teknologi informasi untuk identifikasi, analisis, dan mitigasi. Selanjutnya, masuk pada risiko teknologi informasi. Risiko teknologi informasi ini merupakan kemungkinan kerugian pada aset atau keamanan atau ketersediaan dan kendala. Contoh risiko yaitu yang pertama gangguan sistem atau malware atau cyber, yang kedua kegagalan hardware atau software, dan yang ketiga human error, dan yang terakhir kebocoran data sensitif. Baik, selanjutnya masuk pada penyebab risiko teknologi informasi. Penyebab utamanya yaitu satu, kurangnya kontrol keamanan, di mana sistem teknologi informasi yang tidak dilengkapi dengan proteksi seperti firewall atau autentikasi ganda sangat rentan terhadap serangan dari luar. Yang kedua, SDM tidak stabil, di mana karyawan yang tidak memahami penggunaan teknologi bisa menyebabkan kesalahan operasional atau gagal mengenali ancaman keamanan. Yang ketiga, infrastruktur diusang. Yang keempat, perubahan teknologi cepat, di mana organisasi yang lambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi akan lebih mudah tertinggal dan terekspos risiko. Dan yang kelima, kebijakan tidak standar. Faktor tambahannya yaitu yang pertama, kelemahan sistem keamanan. Yang kedua, pemeliharaan sistem kurang. Dan yang terakhir, ketergantungan pihak ketiga. Kelemahan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, minim komitmen manajemen, di mana ketika manajemen tidak memberikan perhatian penuh terhadap pengelolaan risiko teknologi informasi, maka upaya mitigasi risiko akan sulit dijalankan secara efektif. Yang kedua, integrasi teknologi informasi. Bisnis lemah. Dalam hal ini, teknologi informasi seharusnya mendukung strategi bisnis. Jika tidak terintegrasi, maka teknologi informasi hanya jadi pelengkap, bukan penggerak utama. Yang ketiga, tidak ada kebijakan konsisten. Yang keempat, monitoring dan audit kurang. Yang kelima, pelatihan karyawan tidak memadai. Di mana dalam hal ini, karyawan yang tidak dibekali pelatihan keamanan teknologi informasi akan lebih mudah melakukan kesalahan atau menjadi target serangan cyber. Selanjutnya yaitu lingkungan peka risiko. Strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan berkala untuk staf, kesadaran kolektif,
tim manajemen risiko teknologi informasi, dan kebijakan keterbukaan laporan insiden. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu kemampuan tata kelola teknologi informasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, identifikasi risiko atau audit teknologi informasi. Langkah pertama adalah mengenali risiko melalui audit sistem, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap potensi kerentanan dan kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, penilaian dan pemetaan risiko. Setelah risiko dikenali, kita perlu menilai seberapa besar dampaknya dan seberapa besar kemungkinan risikonya terjadi. Lalu, risiko akan dipetakan berdasarkan prioritas penanganannya. Yang ketiga, pengendalian risiko atau kebijakan prosedur. Dalam bagian ini, untuk setiap risiko utama, organisasi perlu menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai langkah pencegahan atau penanganan bila risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, pemantauan berkala, dan yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Baik, masuk kita pada kesimpulan dari materi ini, yaitu manajemen risiko. Teknologi informasi bukan tentang menghilangkan semua risiko, tetapi tentang mengelolanya dengan cerdas agar organisasi tetap tangguh dan berkelanjutan. Dalam dunia digital saat ini, risiko dalam teknologi informasi tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mengelola risiko tersebut secara efektif. Tujuan utama dari manajemen risiko bukanlah membuat sistem yang 100% bebas dari masalah, melainkan memastikan bahwa saat masalah muncul, organisasi sudah siap dengan langkah penanganannya. Dengan tata kelola yang baik, risiko bisa diminimalkan, dampaknya bisa dikendalikan, dan keberlanjutan operasional organisasi tetap terjaga. Baik, selanjutnya materi kelompok 3 yang berjudul risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian, namun risiko tidak selalu sama dengan ketidakpastian. Titik perbedaan antara risiko dan ketidakpastian menurut Speckman tahun 2024 dalam Serliwati 2016 adalah: risiko diartikan sebagai probabilitas kerugian dari suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian dinyatakan sebagai gangguan eksogen atau exogenous disturbance. Contoh risiko yang pertama adalah serangan cyber. Serangan cyber pelanggaran keamanan seperti peretasan sistem, pencurian data, atau serangan ransomware yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Yang kedua, kerusakan perangkat keras. Kerusakan fisik pada server, komputer, atau perangkat jaringan yang dapat menyebabkan gangguan layanan dan hilangnya data. Yang ketiga, kegagalan sistem. Kegagalan perangkat lunak, database, atau infrastruktur IT lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan kehilangan data. Yang keempat, kehilangan data. Kehilangan data penting akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat, atau serangan cyber yang dapat menyebabkan finansial atau reputasi. Yang kelima, pelanggaran privasi data. Pengungkapan data pribadi yang dilindungi oleh regulasi seperti GDPR atau CCPA yang dapat menyebabkan tuntutan hukum dan sanksi. Contoh ketidakpastian yang pertama, fluktuasi harga. Perangkat teknologi di mana perubahan harga perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan arti lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran proyek dan investasi IT. Yang kedua, perubahan regulasi di mana pada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait istiqomah keamanan data,
atau privasi yang dapat mempengaruhi cara perusahaan mengoperasikan sistem IT dan melindungi data. Dan yang ketiga, munculnya teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti AI, blockchain, atau cloud computing yang dapat mengubah landscape industri IT dan membuat sistem yang ada menjadi usang. Contoh ketidakpastian yang pertama, perubahan kebutuhan bisnis, di mana dalam hal ini perubahan kebutuhan bisnis atau strategis perusahaan yang dapat mempengaruhi persyaratan sistem IT dan memerlukan adaptasi atau pembaruan sistem. Yang kedua, perubahan dalam perilaku pengguna, seperti migrasi ke perangkat seluler atau penggunaan media sosial yang dapat mempengaruhi dan infrastruktur IT. Masuk pada selanjutnya, definisi dari manajemen risiko teknologi informasi menurut Waters pada tahun 2019. Manajemen risiko adalah proses yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon risiko dalam keseluruhan sebuah organisasi. Jadi, manajemen risiko adalah proses sistematis yang membantu organisasi mengenali dan mengatasi risiko agar tujuan organisasi tetap bisa tercapai meskipun menghadapi ketidakpastian. Konsep manajemen selanjutnya, konsep manajemen risiko teknologi informasi. Konsep manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi sebuah risiko dan meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi pada organisasi. Contohnya yang pertama, identifikasi risiko, di mana ini merupakan langkah awal dalam manajemen risiko dan sangat penting dilakukan dengan cermat agar risiko yang teridentifikasi dapat diantisipasi dan diletakkan. Beberapa langkah dalam identifikasi risiko adalah yang pertama, identifikasi aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas atau proyek yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada setiap aspek. Selanjutnya yang kedua, penilaian risiko. Ada beberapa langkah dari penilaian risiko, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak potensial yang mungkin terjadi pada setiap risiko yang telah diidentifikasi, dan yang kedua, menentukan terjadinya dampak tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan strategi manajemen risiko. Beberapa langkah dari pengembangan strategi manajemen risiko yaitu yang pertama, menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkatan risiko dan dampak potensialnya. Dan yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola risiko. Selanjutnya yang keempat, implementasi strategi. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko yaitu yang pertama, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi manajemen risiko. Dan yang kedua, yaitu mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk setiap tindakan yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima, pemantauan dan penilaian langkah yang dimana bagian ini merupakan proses untuk memastikan bahwa strategi yang telah diimplementasikan seperti dalam mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasikan dan dinilai. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memantau kinerja dari strategi dan manajemen risiko yang telah diimplementasikan, dan yang kedua, mengumpulkan informasi tentang risiko baru dan memperbaharui penilaian risiko. Contoh manajemen risiko yang pertama ialah mitigasi serangan ransomware, di mana dalam hal ini penerapan perangkat lunak, antivirus, dan anti malware yang kuat
Yang kedua, pelatihan staf tentang bahaya serangan ransomware dan praktik keamanan yang baik. Yang ketiga, pengembangan rencana pemulihan bencana yang teruji. Contoh manajemen risiko yang kedua yaitu manajemen risiko mengambil alih akun, yaitu yang pertama, penerapan autentikasi multifaktor atau MFA. Yang kedua, penggunaan kata sandi yang kuat dan unik. Dan yang ketiga, pengawasan aktivitas akun yang mencurigakan. Contoh proyek manajemen risiko TI adalah yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu sistem teknologi informasi atau data perusahaan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah risiko dan ketidakpastian adalah dua konsep penting dalam manajemen, di mana risiko adalah kemungkinan kerugian akibat suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian terkait dengan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko, analisis kemungkinan dan dampak, evaluasi risiko untuk menentukan prioritas, pengembangan strategi penanganan untuk mengurangi atau menghindari risiko, serta pemantauan strategi yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi kelompok 4 yang berjudul analisis bisnis dan risiko. Masuk pada latar belakang, risiko adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak menentu, yang jika terjadi berpengaruh pada setidaknya satu tujuan proyek. Tujuan proyek dapat mencakup ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Berdasarkan RBS atau Risk Breakdown Structure, risiko suatu proyek dikategorikan menjadi 4, yaitu risiko teknikal, risiko eksternal, risiko organisasi, dan risiko manajemen proyek atau project management institute. Pengertian analisis risiko bisnis. Analisis risiko bisnis adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat membahayakan proyek atau inisiatif bisnis yang signifikan. Meskipun demikian, konsep ini juga dapat diterapkan pada proyek-proyek non-bisnis, seperti perencanaan acara atau bahkan pembelian rumah. Untuk melakukan analisis risiko, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, kita perlu memperkirakan seberapa mungkin konsekuensi dari ancaman tersebut akan terjadi, serta seberapa buruk dampaknya jika benar-benar terjadi. Proses ini bisa menjadi tantangan karena kita harus mengumpulkan informasi yang sangat detail, seperti rencana proyek, data keuangan, protokol keamanan, proyeksi pemasaran, dan data-data lainnya. Tujuan dari analisis risiko bisnis adalah analisis risiko bisnis adalah untuk menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang diidentifikasi. Tindakan pencegahan ini membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuannya. Selanjutnya, fungsi dari analisis risiko bisnis. Fungsi yang pertama, memahami risiko yang mungkin terjadi. Bisnis perlu memahami risiko yang mungkin terjadi sedetail mungkin untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Analisis risiko bisnis bisa menjadi sarana mempelajari semua risiko yang terjadi dalam setiap bidang bisnis, mulai dari pemasaran, produksi, operasional bisnis, industri, hingga birokrasi pemerintahan
yang memengaruhi kelancaran usaha. Yang kedua, mengambil keputusan atau solusi terbaik. Analisis risiko bisnis membantu perusahaan dalam mengambil keputusan atau menentukan tindakan pencegahan dan solusi terbaik terhadap risiko yang teridentifikasi. Analisis bisnis didasarkan pada kondisi aktual dan faktual bisnis sehingga bisa menghasilkan keputusan yang relevan. Contoh analisis risiko bisnis yang pertama, risiko kesehatan. Risiko kesehatan merujuk pada kemungkinan terjadinya efek negatif terhadap kesehatan individu akibat berbagai faktor, seperti lingkungan, perilaku, atau kondisi kerja. Ini mencakup risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Kedua, risiko persaingan. Ini merujuk pada potensi kerugian atau dampak negatif yang dihadapi oleh suatu perusahaan akibat tindakan atau strategi yang diambil oleh pesaing di pasar. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk perubahan dalam strategi pemasaran, inovasi produk, harga, dan layanan pelanggan yang dilakukan oleh pesaing. Yang ketiga, risiko pasokan. Bahan baku. Potensi terjadinya gangguan atau ketidakpastian dalam penyediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi suatu perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan, kualitas, dan biaya bahan baku. Metode analisis risiko bisnis yang pertama, daftar risiko adalah alat penting dalam manajemen proyek. Ini merupakan bagian dari strategi manajemen risiko yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas risiko, bagaimana mengurangi risiko tersebut, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Dokumen proyek ini mencantumkan semua detail dan risiko penting yang mungkin terjadi selama fase eksekusi proyek. 2. Analisis sensitivitas. Ini digunakan untuk mengukur bagaimana ketidakpastian dalam satu atau lebih variabel input dapat mempengaruhi variabel output. Ini membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan merupakan metode analisis risiko yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi SWIFT. Ini adalah singkatan dari struktur What If Technique. Ini adalah jenis analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan dalam rencana proyek. Baik, masuk kita pada kesimpulan materi ini adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis masalah yang ada dalam peluang yang dapat dimanfaatkan. Ini melibatkan pemahaman terhadap proses bisnis, struktur organisasi, pasar pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis bisnis dan risiko tidak hanya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis dapat mengurangi dampak negatif dari risiko, serta pemanfaatan peluang yang ada secara optimal. Baik, selanjutnya adalah materi dari kelompok 5 yang berjudul Software Development Life Cycle atau SDLC. Dalam dunia digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan sistem informasi yang andal dan efisien semakin meningkat. Organisasi dari berbagai sektor bergantung pada sistem informasi untuk menunjang operasional, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada pengguna. SDLC adalah suatu pendekatan sistematis untuk membangun perangkat lunak
Ini mencakup serangkaian tahap yang dirancang untuk membangun tim pengembang melalui proses pembuatan, perubahan, dan pemeliharaan sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau sesuai dengan tujuan proyek. Ada beberapa fungsi dari SDLC, yaitu yang pertama, komunikasi tim, yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab, dan yang ketiga adalah gambaran input dan output yang jelas. Ada beberapa tahapan dalam SDLC. Yang pertama, perancangan sistem atau sistem planning. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Yang ketiga, perancangan sistem atau sistem desain. Yang keempat, implementasi sistem atau sistem implementation. Dan yang kelima, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Ada beberapa model SDLC, yaitu model pengembang SDLC yang pertama yaitu waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dan ini adalah gambar waterfall model dengan tahapan communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model pengembangan SDLC yang kedua yaitu prototype model. Model prototipe ini melibatkan pembuatan prototipe perangkat lunak yang disajikan kepada pelanggan untuk mendapatkan masukan. Dan ini adalah gambar tahapan model pengembang SDLC prototype model. Selanjutnya, model pengembangan SDLC yang ketiga yaitu model Rapid Application Development atau RAD. Ini adalah gambar tahapan model pengembangan SDLC, model Rapid Application Development atau RAD. Model pengembangan SDLC yang keempat yaitu model Agile. Model Agile ini merupakan pendekatan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan. Dan ini adalah gambar tahapan model pengembangan SDLC, model Agile. Model pengembangan SDLC yang kelima yaitu model spiral. Model spiral ini menggabungkan elemen-elemen dari model prototyping dengan pendekatan yang berulang. Dan ini adalah gambar tahapan model pengembangan SDLC, model spiral. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu System Development Lifecycle atau SDLC, atau dalam bahasa Indonesianya disebut siklus hidup pengembangan sistem, adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Baik, masuk pada penjelasan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6 dengan judul keamanan sistem. Apa itu keamanan sistem? Keamanan sistem merupakan aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi, yang dimana dalam era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan terhubung dengan sistem informasi, mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga sampai kehidupan pribadi. Oleh karena itu, menjaga keamanan sistem merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya masuk kita pada bagian A, yaitu prinsip-prinsip keamanan sistem. Prinsip keamanan sistem adalah langkah-langkah dan mekanisme yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari akses yang tidak sah, gangguan, atau modifikasi yang tidak diinginkan. Prinsip keamanan sistem terdiri dari yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kedua, integritas atau integrity. Ketiga, ketersediaan atau availability.
Keempat, autentikasi atau authentication. Kelima, otorisasi atau authorization. Dan keenam, non-repudiasi. Selanjutnya masuk kita pada bagian B, yaitu ancaman-ancaman keamanan sistem. Ancaman keamanan sistem adalah segala bentuk potensi bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu integrasi dan operasi sistem informasi. Ancaman ini bisa datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Ada beberapa jenis ancaman keamanan sistem, yaitu yang pertama malware, yang kedua serangan phishing, yang ketiga serangan denial of service atau DOS, yang keempat serangan man in the middle atau MITM, yang kelima SQL injection, dan yang keenam insider threat. Selanjutnya masuk kita pada bagian C, yaitu hubungan keamanan sistem dan manajemen risiko. Hubungan keamanan sistem dengan manajemen risiko adalah keamanan sistem merupakan bagian integral dari manajemen risiko teknologi informasi. Tanpa keamanan yang baik, risiko terhadap informasi dan sistem menjadi tinggi. Keamanan sistem juga dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan, mengembangkan kebijakan, dan kontrol keamanan. Menerapkan teknologi untuk mitigasi risiko, menyusun rencana respons insiden, menyesuaikan kebijakan keamanan dengan dinamika ancaman. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dalam materi ini, yaitu keamanan sistem informasi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Prinsip-prinsip utama seperti autentikasi, otorisasi, dan repudiasi harus diterapkan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman, baik ancaman dari internal maupun ancaman dari eksternal. Keamanan sistem juga menjadi bagian penting dari manajemen risiko teknologi informasi, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengurangi risiko agar tujuan organisasi tetap tercapai. Baik, demikian saja dari hasil penjelasan saya dari materi kelompok 1 hingga sampai kelompok 6. Terima kasih.